Hari ini kita coba ngobrol-ngobrol sama Tejo dari Aksi Keadilan Indonesia dan Forum Akar Rumput Indonesia. Kita tanya-tanya dia ya tentang Tejo, Aki, dan Fahri. Oke, ikutin aja terus. Apa pendapat lo soal Mas Tejo? Mas Tejo Satu kata. guru sih, orang tua, gantinya bokap gua di Bogor. Terus sehat terus berjuang buat ya bocah-bocah yang pada baru make ketangkep tengah tahu hukum. Ya, dia salah satu orang yang membimbing gua sampai saat ini, sampai tahu tentang pendampingan hukum, segala hal lah, kehidupan juga. Dan karena dia gua bisa lepas dari adiksi gua. Dia bisa dikasih kesehatan yang lebih panjang, umur yang lebih panjang, agar bisa melahirkan dan menciptakan generasi seperti dia ke depannya. Mas Tejo apa ya, orang baik sih, banyak ngasih ilmu Kayak gitu. ya, itu aja sih simpelnya. Semakin lebih maju aja, lebih berguna untuk orang yang membutuhkan, karena kan sangat berguna banget ya, Iya. buat orang yang butuh pendampingan ya, Iya. hukum, bisa tahu tentang pasalnya segala macam, lebih jelas lagi tentang hukumnya, pasalnya segala macamnya, pokoknya lebih baik lagi aja lah. Kita. Jaket tuh keren loh, Vin. Nah, gue udah balik nih sama Apaan? DMT dan Mas Tejo. Hei, Mas Tejo ini temen gue dari 15 tanggal 31 Januari, gua masih ingat tanggal 31 Januari 2015. 2015 gue bareng-bareng jalanin pemulihan sama dia. Ya, gue ya cukup inilah ngikutin manusia ini ya. Dari bener-bener dari bawah bener bareng sama DMT, bikin paralegalnya ya Mas ya, sama Andra, sama Dodi. Gimana Mas? Cangboti ya kan, Yang penting yang penting ya kan, sejarah. sama Hendrik. Hendrik. Iya. Hendrik, gimana kabar Mas? Baik, Baik, kabar ya. baik. Lagi sibuk. Kalau sibuk sih ya sama sih ya, dari tahun 2015 sampai sekarang juga masih sama. Sibuknya nggak jauh berbeda lah, nggak berubah, masih seperti dulu, masih mencoba untuk menjadi pelayan teman-teman ketika mereka bermasalah dengan hukum, khususnya di narkotika ya, atau memang mereka yang membutuhkan akses kesehatan untuk rehabilitasi. Itu sih nggak keluar dari area itu. Konsisten dulu. Makhluk ini yang gue ikutin konsistensinya, dia nyuarain aspirasi teman-teman dan kebutuhan teman-teman yang ada di akar rumput, dan dia doi konsisten gitu bicara di soal area hukum terkait penggunaan nafsa ya Mas? Ya betul. Sampai saiki berapa tahun? Kalau pertama kali tertarik sih sebenarnya di tahun 2008 ya. 2008 awal pertama kali gua tertarik untuk di isu paralegal, khususnya untuk narkotika ya. Cuman karena dulu gua masih make, jadi baru bergerak belum ada setahun kok, 6 bulan atau 4 bulan gua udah ketangkep. Ya ketangkep di penjara, tapi itu tidak menyurutkan semangat gua di penjara, tetap aja bersuara terus untuk pemenuhan hak-hak warga binaan dan lain sebagainya. Pulang dari penjara gue sempat untuk rehab di Bali, memang jatuh lagi. Akhirnya 2013 gue tertangkap lagi. Nah itu yang titik nadirnya waktu kita ketemu itu. Ya kurus banget tuh. Iya kan masih pakai celana ukuran 31 kalau nggak salah, Sama topi. itu masih masih pakai dobelan, celana pendek lagi, masih diikat dipakai ikat pinggang, itu aja masih
apa namanya lipat-lipat gitu celananya, saking kurusnya yang berat badan saya waktu itu 56, sekarang sudah 78. Sukses, namanya sukses. Nah, ya karena memang udah nggak pakai itu mungkin ya. Bisa jadi. Tapi gue mau penasaran sih apa yang maksudnya ngegerakin lo, oke gue di area hukum aja, dan konsisten mau di area ini. Beneran kadang-kadang gini loh, orang-orang yang nggak paham ya kenapa DMT teriak-teriak soal hukum aja, ya karena emang gak ada yang ngurusin gitu di area itu. Emang gue tanya sama temen-temen, dari lo ada yang mau teriak-teriak masalah kayak gitu? Jadi ketika seseorang memutuskan konsisten untuk bicara di area itu, jangan bicara apa-apa kalau kita nggak bisa ngelakuin gitu. Dan ke konsistenannya Doi itu yang salah satu yang gue ambil gitu. Bertahun-tahun lu menyuarakan tentang hak pengguna nafsa di area hukumnya, ya dia doang udah. Siapa lagi gue tanya? Paling siapa? Ada sih dulu, cuman Ya kan? waktu masih ada jaringan nasional pengguna nafsa itu kali. Sekarang sih masih ada, cuman nggak tahu. Nah, ya harapannya sih mereka sudah cepat untuk bangkit kembali untuk menyuarakan hak-hak teman-teman pengguna nafsa ya. Jadi kalau ngomongin masalah komitmen sebenarnya benar sih kata lo tadi. Salah karena nggak ada yang ngerjain, sebenarnya ada. Cuman kalau gua pribadi sih lebih berangkat dari rasa sakit ya, rasa pengalaman gua ketika gua bermasalah dengan hukum, bagaimana sulitnya mengakses layanan bantuan hukum yang berkualitas, yang bukan 86 yang benar-benar dikit, yang lurus, dan itu tantangannya cukup besar. Tantangannya cukup besar, 2 kali di penjara, saya tidak mau 86. Meskipun ada duitnya dan gratis, maksudnya gratis, gue dibayarin sama temen gue untuk 86, tapi gue nggak mau, gue tetap menempuh jalur hukum. Terus yang kedua juga kayak gitu, dan ternyata di penjara lebih banyak cerita sedih lagi. Mereka yang benar-benar tidak mendapatkan akses bantuan hukum akhirnya karena ketidaktahuan mendapatkan hukuman di atas 5 tahun, banyak banget di penjara. Dan itu yang salah satu jadi lapas overcrowded kan gitu. Akhirnya Akhirnya karena sih. ngakar permasalahan ini dan ada pembiaran selama bertahun-tahun ke area over kapasitas, ya kan, pembiaran ini dan itu sebenarnya jadi kemana-mana ya. Gini loh, kalau gue boleh tahu maksudnya dari lu sendiri ya mas ya, apa sih kalau boleh jujur gitu, tujuan lu untuk konsisten di area ini apa ya? Pengen perubahan kah di sistem kita? Pengen ada apa sih istilahnya perbaikan di dalam birokrasi hukum kita, atau apa sih sebenarnya yang lu ingin? Pasti itu, cuman gue sih tahu kapasitas gue ya. Gua nggak akan ngomongin masalah kebijakan itu di tataran yang lebih di legislatif ataupun di teman-teman yang mungkin dari akademisi yang berbicara tentang hukum narkotika, dan mereka memang itu expert di area itu. Kalau apa yang bisa gua lakukan mungkin hanya memberikan informasi, memberikan data ke teman-teman akademisi kalau memang ini loh kejadian apa namanya situasi di lapangan tuh kayak gini. Di sana mereka belum tentu tahu bagaimana sedihnya seorang ibu yang datang ke kantor tentang nangis-nangis, diminta uang sekian, dan itu hampir tiap hari kami hadapi. Ini mereka kan nggak tahu, nggak pernah menghadapi, ya nggak Pin? Boleh. Ini mereka semua saksi semua 2 orang ini. Ini para legal muda kita juga yang akan memegang tongkat estafet ya mas ya? Yes. Halo. Dan itu sudah makanan sehari-hari bagi kami. Nah, artinya gini, narkotika memang selama ini dijadikan komoditi ya pasangannya. Iya. Kita yang nggak setuju dengan hal tersebut. Jadi meskipun banyak tawaran, tapi kita kan tetap komitmen tadi ya. Yes. Ya susah, bukan yang nggak susah, untuk konsisten bicara mengenai satu hal bertahun-tahun. Gue sih salutnya sama dia gitu, tentang itu gitu. Dan
gue bingungnya gak ada lagi gue ngeliat gitu ya. Yang muda juga angin-anginan. Gue jujur ya, ini pandangan pribadi gue. Kalau nggak ada uang ya nggak mau bersuara, nggak mau bergerak. Dan salut gue sebenarnya salut ngeliat kerja lu akhirnya selama kita kenal 6 tahun 7 tahun ya. 6 tahun ya. Tuh, coba. Hah? Dan dia aja yang ribut di media sosial, di mana-mana. Dan akhirnya bisa petik buahnya sekarang ya. Ya, tapi itu kan bukan berarti tanpa apa ya, ancaman, hambatan di lapangan itu banyak. Hambatan ya. Pernah saya disomasi, pernah saya juga dapat teror, pernah juga dicari yang ngakunya TNI suruhan dari salah satu orang. Banyak yang mungkin memang nggak suka dengan statement gua di sosmed ya, tapi ya itu yang terjadi di lapangan. Gua ngomong di sosmed itu bukan gua mengarang enggak, karena ada peristiwa di situ. Makanya saya teriak. Ketika nggak ada peristiwa saya juga diem. Iya. Ngomongin jalan-jalan, ngomongin makan apa. Tapi ketika ada peristiwa dan itu mengganggu dan gua pikir bahwa publik harus tahu, ya gua akan bagus. Aku setuju banget. Siapa lagi yang mau monitoring mengenai ini dan itu ya, kalau secara independen kita nggak bisa membantu sih. Apa yang bisa teman-teman muda bantu buat sekitar lo di skop yang lebih besar negara gitu ya. Dia cukup bersuara aja dan kita bisa ngawal itu ya sebenarnya Mas ya. Kalau sebenarnya mimpi gua atau mimpi kami di aksi sendiri ya itu nggak ini kok, nggak terlalu tinggi juga ya. Kami sih berharapnya ketika teman-teman, kerabat, saudara bermasalah dengan hukum, ketangkep dengan kasus narkotika, jangan 86 deh. Nah, Udah itu doang, nggak ada yang lain. stop Karena 86 gitu. Iya, karena ketika kita masih memakai cara kuno tersebut, kita sampai kapanpun akan dijadikan ATM, pasti itu. Ketika semuanya nggak mau bayar, lama-lama mereka malas nangkep, nggak ada duitnya, ngapain juga buat buang-buang waktu. Jangan ada kata Pak tolong dibantu. Pasti. Nah itu Pak tolong dibantu, Selesai. udah selesai. Salah satu pembelajaran juga sih sebenarnya untuk orang-orang yang ingin bermain di area itu. Nah, salah satu caranya gimana sih kita sebagai orang sipil gitu ya, ngelakuin sesuatu tapi membantu juga birokrasi di negeri ini ya, untuk belajar jadi lebih bersih, lebih baik, benar nggak sih? Gitu kan maksudnya? Dengan data yang sudah kita dokumentasikan mungkin itu bisa ya. Tapi kan sampai saat ini kami belum bisa untuk mengeluarkan data tersebut karena belum dapat ini mau dibawa kemana dengan situasi kayak gini. Karena memang di lapangan kita berhadapan bukan hanya dengan oknum aparat penegak hukum, tapi juga dengan teman sendiri. Itu yang bikin miris. Sebenarnya mirisnya di situ. Sama-sama pecandu, sama-sama dulu pernah dikejar-kejar polisi di penjara, sekarang jadi temennya kan aneh. Aneh. Ya tapi ya Pilihan. tapi balik lagi. Dapur kan harus tetap mampu. Dengan kebutuhan. Kita juga realistis juga. Ya kalau gue sih silahkan kalau memang itu memang, tapi ya tolong diberikan yang paling baik lah buat teman-teman ketika mereka mengeluarkan uang, keluarganya mengeluarkan uang, ya enggak, berikanlah yang terbaik. Jangan terus mengeluarkan uang pulang nggak dapat apa-apa, besoknya lagi ditangkap lagi, Haknya maksudnya bicara haknya dia kan. Iya. Pemenuhan hak akan si pecandu tentang layanan kan. Yes. Mulai layanannya. Nah ini sih yang kurang disosialisasikan oleh aparat penegak hukum dan teman-teman yang ada di domain ini ya, domain sosial, domain hukum. Itu sebenarnya teman-teman yang sebagai pecandu itu punya hak tentang
Apa aja Mas? karakter bercanda itu sebenarnya banyak. Banyak ya. Kalau memang sebenarnya kan gini ya. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih beberapa lagi setelah lapas terbakar itu kan kayak pada kebakaran jenggot kan. Dengan korban gua menganggap 48 ya yang meninggal. Yes. Itu gua anggap dia adalah pahlawan. Iya. Dia adalah pahlawan korban dari bobroknya sistem hukum. Iya. Sebenarnya kalau hukumnya benar ya. Cuman gua pelaksananya. Iya. Jadi gini, kalau kita lihat nih ya, undang-undang narkotika itu banyak pasal-pasal yang humanis. Iya. Benar Iya. ya? Di bab 9 itu ada pengobatan dan rehabilitasi. Iya. Pasal 127 jelas, pasal 103, tapi permasalahannya adalah di hilirnya ketika mereka ditangkap gak pernah mendapatkan pasal tersebut. Yang ada adalah pasal 1 jagat kan. Iya. 111, 112, 114. Iya. Itu yang membuat lapas penuh. Belum lagi PP 99. Aduh. Nah enggak, ini buat teman-teman yang nggak ngerti, maksudnya gini, kalau teman-teman sempat ngerasain era 90-an itu, waduh, kalau lu bicara sama era sekarang ya, itu jauh lebih humanis ya nggak Mas? Dan pecandu ini diakomodasi untuk rehabilitasi jauh. Sistem hukum kita ada kemajuan, iya ada progres, ada kemajuan. Bagaimana produk hukum kita ini lebih humanis begitu kan Mas? Tapi kadang-kadang ya, dan di lapangan ini yang menjadikan hal itu jadi berubah kadang-kadang gitu. Produk hukumnya udah cukup bagus dibandingkan tahun 90-an dan awal 2000-an. Jauh coba, dan gue ngerasain itu bobrok banget gitu. Dan ini cukup apa istilahnya ya, humanis ya. Kalau menurut gua enggak, Dan ngebela pecandu ya. iya, kalau memang semangat dari undang-undang, tujuan undang-undang narkotika itu kan salah satunya kan ada untuk rehabilitasi kan ya. Dan ini yang kayaknya memang negara sebenarnya sudah maksimal, cuman apa ya, kadang-kadang kita kan juga harus objektif juga ya, melihat ya teman-teman yang masih memakai untuk dibawa, untuk diajak untuk pulih, diajak untuk apa, susahnya minta ampun. Tapi ketika mereka ketangkep, oh gua pengen reha. Nah ini juga ya memang ya balik lagi seperti yang lo bilang tadi, pilihan kan. Iya. Itu susah gampang kalau di area gini itu susah kan. Karena kita ngurusin orang bukan anak ayam ya kan. Ya, kadang-kadang anak orang ini banyak ayam maunya ini maunya itu. Dan itu juga pada saat di kantor polisi mereka ditangkap itu juga banyak hal-hal yang anaknya udah mau untuk fight, orang tuanya nangis, gak mau miliarnya 86, atau sebaliknya orang tuanya kuat, anaknya yang gak kuat. Udah kayak gitu terus. Dan banyak intervensi dari dalam sel tahanan itu kan, waduh. Ada yang niup-niupin tuh. Itu Markus yang sebenarnya. Udah gitu edukasi hukumnya juga bermasalah. Edukasinya hukum hanya bagaimana menyelesaikan masalah narkotika dengan transaksional. Iya. Jadi edukasinya hukum adalah menyelesaikan masalah hukum dengan melanggar hukum. Nah, Karena kan mau yang nyuap, mau yang disuap, semuanya kan sama-sama kan. Tapi kan mereka pintar ya. Mereka nggak mau transfer, mereka jadi keluarga harus bawa uang cash. nah hal yang kayak gini sebenarnya yang disayangkan tuh yang kayak gitu ya. Udahlah edukasi di negara kita ini minim ya. Coba teman-teman bisa lihat sendiri siapa yang mau nyampaikan tentang sosialisasi hukum ya nggak? Selain teman-teman yang di paralegal atau ada di area hukum, nggak ada dari area lain gitu ya. Atau keinginan masyarakat sendiri mencari tahu, minim ya? Ada. Sedikit. Ya minim kan. Terkadang gue juga suka ngomongnya masalah hukum kayak gini, mereka so tahu lo. Nanti kalau udah kena baru teriak. Tolongin atuh. Ada lagi minta dia pengen bikin regulasi karena dia followersnya banyak. Gue bilang regulasi, uang lu berapa? Sama siapa yang mau lu korbanin? Ada yang mau gebuk sini orangnya, skip duluan ya kalau Rupa-rupa lah kalau di lapangan itu kompleks. Iya cukup ngikutin ya dari 7 tahun lalu itu. Oh gitu. Dan doi bertahan anjir itu orang.
pusing gue aja ngedengerin berapa tahunnya dia bertahan lah anjir. Makanya nggak punya gaji. Iya makanya gue salutnya sama lu itu gitu. Dan lu bertahan menyuarakan hak. Nah jangan lupa ketika lu bicara hak lu bicara kewajiban. Jadi teman-teman bukan hanya haknya aja yang dibela gitu, kewajiban orang juga harus tahu gitu. Ya, dan teman-teman kayak Den Mas Tego yang menyuarakan tentang pemenuhan hak juga tahu bagaimana untuk membela teman-teman karena lu sendiri udah menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, Bayar pajak. nah kalau misalnya pecandu ya ngomong ya kan, direhabilitasi, Melakukan diri. nah ada hak ada kewajiban itu harus seimbang, bukan gitu Mas? Tapi gua kurang sepakat kalau rehabilitasi itu wajib ya. Gua lebih sepakat kalau rehab yang hasilnya bagus tuh voluntary ya, dengan Sukarela. sukarela. Dan sekarang udah jarang banget tempat-tempat rehab yang kayak gitu udah gulung tikar semua cuy. Iya bener. Yang sekarang yang rehabilitasi berjalan rehabilitasi kompulsori kan, Iya, iya. dari upaya paksa dari tangkapan kepolisian itu Iya. kan dari awalnya dari surat edaran Baris nomor 2 tahun 2018 itu, dan sekarang jadi marak banget di Kota Bogor aja udah kami inventory itu ada sekitar 20-an ya, 20 rehab-rehab baru yang mereka memang ya nggak apa-apa sih selama itu memang dibutuhkan teman-teman. Gua sih nggak akan, ya itu memang pilihan kalian, cuman ketika memang itu ya dipenuhin lah haknya. Ketika dia udah bayar keluar uang, kasihlah yang terbaik. Ketika lo menjadi penyelenggara layanan kesehatan, pemenuhan hak kesehatan dasar si pecandu juga lo penuhin, gitu kan maksud lo Mas? Ya kan? Sebagai penyelenggara layanan kesehatan Iya, ya. itu sih poinnya di situ. Jadi ya sedikit banyak gua pernah juga kerja di tempat rehab, gua tahu lah ya. Jadi kan jantung dari si proses rehab ini adalah assessment ya. Artinya kan itu harus di depan gitu loh. Tapi yang sekarang terjadi ketika lo ada yang ketangkep, dia dibawa ke kantor polisi terus diarahkan ke rehab, bukan assessment dulu yang dilakukan. Oh ya 6 bulan ya bayarnya sekian. Taunya dia itu pecandu dari mana? Taunya dia itu punya apa namanya kebutuhan untuk menjalani 6 bulan. 6 bulan itu dari mana? Ya harus di assessment dulu. Jadi kebutuhan si pecandu ini, jadi gini kalau teman-teman yang nggak tahu programnya itu, kalau sebagai pecandu atau konselor kita menetapkan bagaimana si klien ini berapa lama dalam treatment itu di dalam assessment, kebutuhan si klien ini ditentukan di dalam assessment, tingkat keparahan pun dibicarakan di dalam assessment. Bukan duitnya. Iya, supaya bisa menentukan berapa lama treatment si pecandu tersebut. Itu sih yang ilmu yang pernah gue dapat ya. Itu. Nah gini Mas, maksudnya harapan dari Mas Tejo untuk para legal nih, dan yang paling penting sih menurut gue ini Mas, edukasi hukum Yes. kurang banget dulu. Kami punya jaringan di Forum Akar Rumput Indonesia. Saat ini ada di 8 provinsi. Itu mereka cukup militan, mereka bekerja tanpa ada dukungan. Ada beberapa yang dapat dukungan finansial ya untuk operasional, dan tapi banyak juga yang teman-teman ini memang melakukannya itu karena berangkat dari pernah merasa susahnya mencari akses bantuan hukum yang berkualitas. Dan ini ya mimpi kami sih sebenarnya karena laporan yang datang ke Bogor ini bukan hanya di wilayah Bogor sekarang, ada di Jakarta, di Jawa Tengah, di Kalimantan, Sumatera, sampai ke Sulawesi. Nah mimpinya sih ya pengennya di setiap kota kabupaten ada teman-teman regenerasi ini untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Gue juga udah mau 15 tahun kan. Nah, kayak gitu ini harusnya ada, karena ini masih panjang perjuangannya, dan biarkan teman-teman akademisi, teman-teman yang berjuang di area istilahnya yang di birokrasi silahkan, tapi kita tetap akan ada di sini karena tanpa kita mereka akan nggak dapat tahu situasi di lapangan itu bagaimana. Dan ini yang harus perlu untuk dicatat. Jadi kalau memang di kota kabupaten itu ada, artinya kan banyak akhirnya yang
haknya tidak terlanggar karena edukasi tadi yang sudah Iya. dilakukan secara masif di tataran komunitas lah ya. Saya yakin di setiap kota kabupaten ada narkoba kok. Pasti Mas ya. Pasti Gila lu sekarang sampai kampung-kampung, ya kan? Saya bisa bersinergi dengan program yang BNN bersinergi. Bisa. Jadi juga jangan hanya ngomongin masalah Iya, iya. bahaya narkoba. Iya, Tapi udah kita- basi. Iya, gitu enggak? Iya, dan mungkin teman-teman ada yang mau bikin program ya kan, bikin lah gitu loh. Gue gatal sebenarnya ngeliatin ini masalah edukasi nih, nggak ada yang mau ngelakuin gitu. Edukasi hukum ini penting gitu. Penting Dan orang-orang yang di seberang gitu ya, maksudnya yang berseberangan dengan dunia kita ini, dia tahu gitu loh, orang kita nih kurang banget masalah edukasi hukumnya, dan hal itulah dari situ masuk gitu, karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum ya Mas ya. Kebutaan masyarakat, keluarga pecandu nggak tahu hukumnya, maka dari itu ada pihak-pihak oportunis yang ngambil kesempatan itu, benar nggak Mas? Untuk nyari duit, ya kan? Dan gini Mas, pesan-pesan Mas Tejo untuk masyarakat umum dan para legal di Indonesia nih apa? Mungkin hubungi Aki atau Aksi. ada aksi keadilan Indonesia ya. Aksi keadilan Indonesia, mungkin teman-teman bisa menghubungi Nomor telepon 08111135127. boleh. Nomornya gimana? Filosofi nomornya. Di 35 itu undang-undangnya, 127-nya itu pasal seorang pengguna narkotika. Yes. Oke. Ini. Nah, Ini dia ticketing. ya. Jadi teman-teman kalau ada permasalahan hukum dengan hukum terkait narkotika dan penyalahgunaan zat atau penyalahgunaan zat, teman-teman bisa hubungin ke Aksi Keadilan Indonesia. Ada di sini ada Mas Tejo, Asma, Faris, atau konsultasi ya, Teman-teman Fadi. atau teman-teman di forum akar rumput bisa menghubungi Aksi Keadilan Indonesia. Mas, terakhir nih Mas, karena sudah azan maghrib juga, pesan-pesan buat teman-teman. Ya kalau mau pesan-pesan apa ya? Kalau saya sih nggak pernah melarang teman-teman untuk tetap menggunakan zat ya, tapi bernafsalah yang dengan cerdas lah. Cerdas lah, dan tahu ketika ketangkep tuh ya harapannya jangan pakai cara kuno 86. Ada cara lain kok. Minimal Ada lo cara harus lain. tahu. Dan silakan kalau mau hubungin saya atau teman-teman di aksi di hari kami terbuka. Yang penting Jangan 86. jangan 86. Yang penting jangan 86. Tidak 86. Udah itu aja sih. Kalau Sportif. nggak ada 86 tuh aman semuanya, nanti nggak bakalan ditangkepin kali. Males juga. Nggak ada duit. Dan itu gerakan masif. Yes. Harapannya gitu kan. Gerakan ini bisa secara masif nasional. Siapa lagi yang mau ngerjain itu kan, maksudnya gitu kan, ke arah sana. Ya itu aja, ini gue dari Aksi Keadilan Indonesia. Ini temen sama gue banget, DMT ya gue dari ini. Itu aja, makasih teman-teman. Oke, salam perjuangan.